yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang mereka minta. Tidak ada yang seperti
seperti Ramadan itu. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kita minta ampun kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ampuni dosaku. Itu cuma kita doang yang minta tuh. Cuma diri kita. Kalau kita minta kepada Allah minta ampun, insya Allah Allah akan ampuni kita. Tapi kalau bulan Ramadan kita minta ampun kepada Allah, permintaan ampun kita dibantu oleh malaikat Allah, oleh matahari, bulan dan ikan, bahkan burung-burung yang Allah ciptakan karena kemuliaan bulan Ramadan ini. Maka kita Ramadan ini kita lewati sebagai momentum saja tanpa kita meminta ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaqulullahu ta'ala lil malaikati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setelah semua makhluk Allah yang Allah ciptakan yang meminta ampun agar umat Nabi Muhammad diampuni dosanya yang puasa di Ramadan, bahkan Allah Subhanahu wa taala ia memanggil kepada seluruh malaikat-malaikatnya. Ketika di hadapan malaikat-malaikatnya, Allah Subhanahu wa taala berkata, apa ucapan Allah dan apa perintah Allah kepada malaikat? Allah berkata, ya malaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata di depan malaikatnya, wahai para malaikat-malaikatku, ij'alu salatakum, jadikanlah pahala salatmu, wa tasbihakum, dan jadikanlah pahala pembacaan tasbihmu, dan jadikanlah pahala pembacaan tahmidmu, dan jadikan semua pahala pembacaan takbirmu di ummati Muhammadin sallallahu di ummati Muhammad, untuk pahalanya untuk umat Nabi Muhammad yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, malaikat kita tahu ada tugasnya baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, ada tugasnya sujud, ada tugasnya rukuk, ada tugasnya mensucikan nama Allah. Dan pas di bulan Ramadan ini pahala mereka melakukan itu, pahalanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karenanya inilah keutamaan bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, jika bulan Ramadan ini tidak malah membuat kita semakin tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun jika bulan Ramadan ini tidak kita lakukan ibadah Ramadan atau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, malah kita sengaja berbuka, sengaja kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama tadi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dibantu oleh semua makhluknya Allah agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua malaikat pahala tasbihnya, pahala salatnya diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi jika dia tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan dengan sengaja, maka Allah perintahkan kepada seluruh makhluknya, dan makhluknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, tumpahkanlah semua laknatmu kepada umat Muhammad yang tidak memuliakan atau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu permintaannya. Sebaliknya, jika Allah berikan pahala yang besar, maka di sini pun laknatnya besar. Jika Allah berikan pahala yang besar, maka di sini pun dosanya besar. Maka pantas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, man taraka shauman muta'ammidan bi ghairi udhrin. Barang siapa yang meninggalkan puasa bi ghairi udhrin, tanpa udzur. Perhatikan, man taraka shauman muta'ammidan bi ghairi udhrin. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, fa innahu syarrun minaz zani wa syarbil khamri, maka sesungguhnya dosanya itu lebih besar daripada orang yang berkali-kali zina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa syarbil khamri, dan dosanya itu lebih besar daripada orang-orang yang minum atau mabuk-mabukan. Na'udzubillahi min. Dosa meninggalkan puasa dengan sengaja itu lebih besar daripada zina. Dosa meninggalkan puasa dengan sengaja itu lebih besar daripada orang yang selalu mabuk-mabukan. Maka adakah dosa yang paling hina di hadapan manusia dan Allah dibandingkan dengan dosa zina, kecuali meninggalkan Ramadan atau meninggalkan puasa dengan sengaja. Inilah yang disampaikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya marilah sama-sama terus kita usahakan, kita gali, kita lawan nafsu yang ada di diri kita, nafsu malas, nafsu tidak mau bersatu dalam kebaikan, nafsu enggak mau berjalan dalam kebaikan. Kita yang melawannya. Kiai, ulama, habaib hanya sekedar memberikan saran, memberikan nasihat, selebihnya kita yang menjalankannya. Meskipun jutaan kiai kita hadirkan di Jaguana, kalau kita yang enggak mau berubah tetap aja enggak berubah. Bagaimana seperti Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad meskipun saat ini Nabi Muhammad datang di hadapan kita,
Kalau ada orang kita dengar kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad, kita pasti marah itu. Yang marah itu yang ahli ibadah, yang tidak ibadah pasti marah jika ada yang menghina Nabi Muhammad SAW. Katakan malam ini Nabi Muhammad datang di hadapan kita, Nabi Muhammad berdiri di hadapan kita, lalu Nabi Muhammad berkata di depan antum semua, ya wahai umatku, berpuasalah kalian, bersalah dalam kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad pergi. Niscaya jika kita tidak mau berubah, Nabi Muhammad pun tidak bisa berubah diri kita, meskipun itu Nabi. Kenapa? Seperti contoh Nabi Muhammad langsung mengajak pamannya Abu Jahal. Nabi Muhammad langsung mengajak pamannya Abu Lahab. Emang dasar Abu Jahal Abu Lahab tidak mau berubah, tetap aja kagak beriman kepada Allah sampai dia mati. Yang terlihat adalah perubahan. Wa qala ta'ala fil kitabih, sebagaimana Allah menjelaskan dalam ayatnya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah akan berubah satu manusia. Allah akan berubah. Allah tidak akan berubah satu kampung. Allah tidak berubah diri. Allah tidak akan berubah diri kita hatta yughayyiru bi anfusihim, kecuali kita sendiri yang merubahnya. Mau tidak? Kita dirubah, merubah diri kita sendiri. Terkadang kita perlu harapan. Ya Allah, seandainya anakku ini pesantren, lalu dia punya ilmu manfaat. Ya kadang kita punya harapan di Allah. Jika di kampungku ini ada ulama, jika di kampung ini ada kiai, maka kampung ini akan turun rahmatmu. Yang menjadi pertanyaan bukan kiainya, yang menjadi pertanyaan bukan anak kita. Yang menjadi pertanyaan adalah jika ada ulama di kampung kita, lalu ulama itu suruh ngapain di kampung kita? Kalau Allah kabulkan ada kiai di kampung kita, ada habaib di kampung kita, ada ulama di kampung kita, lalu ulama itu suruh ngapain? Hah? Maka ulama itu memberikan ilmu. Memberikan ilmu dengan apa? Dengan dibalas taklim. Itu yang akan diberi. Karena kecuali kalau datang orang kaya. Kalau datang orang kaya ke kampung kita, berarti dia bagi-bagi harta sesuai dengan kapasitasnya. Kalau ada orang yang datang ke kampung kita itu pengusaha, berarti dia buka lapangan kerja. Buka lapangan kerja. Kalau dia yang datang pengusaha, buka lapangan kerja. Betul nggak? Kalau dia orang kaya itu pun kalau dermawan, dia bagi-bagi hartanya. Kalau datang kiai ulama, dia bagi ilmunya. Itu maka ketika kita kalau datang ulama kampung kita suruh apa? Suruh ngejedok di rumah. Suruh apa kalau bahasa katanya? Suruh serebetan gitu. Nah, tukang singkong dia serebetan sama gue. Paham kira-kira? Kalau datang ulama suruh ngapain? Dia bagi ilmu. Pertanyaannya, mau nggak kita dibagi ilmu? Kan itu. Paham kira-kira? Mau nggak kita dibagi? Kalau nggak ya sama aja. Nah itulah. Maka harapan dengan praktek mesti sesuai Allah. Kalau kita yang datang ulama, berarti dia bagi ilmu. Kalau dia datangnya orang kaya berbawa, dia bagi harga. Kalau yang datang itu pengusaha, dia buka lapangan. Maka bullshit, maka bohong. Biar kata ulama, kiai punya bangunan yang bagus juga bohong, nggak akan dapat. Itulah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ingat, tidak ada bulan Ramadan di mana semua makhluk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat Nabi Muhammad yang melakukan puasa diampuni dosanya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.